Ketika persepsi kita berbeda, maka kita nanti memberikan reaksi yang berbeda. Saya dicemburui oleh istri saya gembira sampai saya terbahak-bahak, sangat bahagia sekali. Tetapi Kang Ubed di istrinya dia marah naik pitam. Apa bedanya? Beda persepsi. Kenapa demikian? Saya melihat istri saya cemburu, berarti istriku sangat mencintaiku. Cemburu bagi saya adalah takut kehilangan. Tapi Kang Ubed persepsinya beda. Cemburu adalah kecurigaan. Itulah. Oke. Jadi husnudzon, suudzon itu adalah sama dengan persepsi kita tentang Tuhan. Lupakan saja masa lalu. Nikmati saja hari ini. Serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang. Nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Para sesepuh al-ulama al-mukarramun wa khususan tamu terhormat kita Bapak Profesor Dr. Rahmin Dahuri yang telah berkenan malam hari ini ikut menghadiri pembukaan pengajian Latahzan di Kebun Sufi Perbutulan, ya. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kita tidak ada hambatan lagi. Mohon doanya mudah-mudahan saya diberi kesehatan. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya sampai dirawat 20 hari di rumah sakit Mitra Plumbon, ya. Dan ketika saya tanya sudah berapa harikah saya di sini, sudah 20 hari. Padahal saya merasakannya belum 2 hari kok. Jadi saya udah nggak inget. Alhamdulillah bisa sehat lagi, bisa ketemu lagi. Ini saya yakin berkat doa kita semuanya, amin. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tahda, dan tidak akan bakal mendapatkan ketenangan. Ya. A'sabuka, your nerves. Apa your nerves itu? Saraf, ya, sarafmu itu. Ya. Wa taskunu balabilu nafsika, dan juga tidak akan mereda kegaduhan jiwamu. Wa tadhhab wasawisu sadrika, dan juga tidak akan hilang kebimbangan yang ada di dalam dadamu. Hatta tu'mina bil qada'i wal qadari, sampai kamu meyakini betul tentang qada dan qadar. Selagi engkau belum yakin ada qada dan ada qadar, engkau tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Ya, kenapa? Karena selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Gara-gara sirah, gara-gara bocakun. Ya. Ketika kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita, itu suatu pertanda bahwa kita tidak ingin memperbaiki diri.
Karena orang yang menyalahkan orang lain itu pasti tidak merasa bersalah. Ketika orang tidak merasa bersalah, tidak mungkin dia ingin memperbaiki dirinya. Mempersalahkan diri sendiri memang bagus, orang yang berhati mulia. Tapi kalau berlebihan akan mengidap depresi dalam dirinya. Ya, tapi jangan berlebihan semacam itu. Itu komentar saya. Jaffal qalamu bima anta laqin fala tadhhab nafsuka hasaratin. Sudah kering tintanya apa saja yang engkau temui, dan jangan biarkan engkau selalu bersedih hati. Wala tadhhab nafsuka hasaratin, jangan biarkan dirimu selalu ngelus dada, selalu kecewa. Udah serah. Orang yang percaya kepada qadar dan qadar, setiap gagal akan mengatakan ya wis bokat kudune mengkonon. Ya sudah, barangkali belum rezekiku. Bukan gara-gara kamu sudah sosial dan sebagainya. Gimana? Jadi satu kata kuncinya, kalau orang belum tahu tentang, belum meyakini adanya qadar dan qadar, tidak akan pernah merasa damai hidup ini. Karena selalu menyalahkan Tuhan. Dan nanti apapun ketentuan Tuhan disalahkan semua. Dikasih hujan terus menerus, berkeluh kesah nggak? Hujan pakai suara. Masya Allah, kiamat tak saking ke? Iya, udah kata Allah, malaikat stop sudah, nggak usah dikasih hujan lagi. Sehingga sumur kering, sawah kering kerontang terpecah belah. Ya, dulu waktu hujan tiap hari susah dodok, ya kan? Sekarang tidak hujan-hujan, susah sewok. Masih berkeluh kesah juga. Oh ya Allah, neraka tak apa ini nih. Allah panggil lagi malaikat-malaikat. Dikasih hujan, berkeluh kesah. Tidak dikasih hujan, kesah. Ya udah, sekarang digilir aja, pagi hujan, sore tidak. Malam hujan, pagi tidak. Entar hujan, entar tidak. Apa katanya? Iki jagat leglog temen. Jadi ujung-ujungnya di matamu Tuhanmu nggak bener. Ya, selalu dipersalahkan. Kenapa? Itulah orang yang tidak yakin kepada ketentuan Tuhan. Jadi akhirnya merasa dirimu sebagai Tuhan dan Tuhanmu adalah bawahanmu. Paling tidak engkau ingin menjadi Tuhan yang kira-kira bisa mengatur hujan. Cetek, pure hujan. Wih, cukup tak cukup? Mantek mana? Pengennya begitu kan? Nah, jadi itulah yang jadi persoalan. Ini penting sekali kita masih membahas qadar dan qadar ini. Begini, mungkinkah saya sebagai seorang sutradara, dan memang sekalian saya kalau ini kan kelautan beliau, kalau saya kan dialog teater. Saya ini jurusannya dialog teater, Pak. Teater juga bukan sinopsisnya, bukan skenarionya, tapi saya spesialis dialognya. Ceritanya beda wawasan ya. Iya. Mungkinkah saya sebagai dalang sandiwara mengangkat 10 orang suruh bermain, silakan naik panggung dan perannya kau pilih sendiri. Lakon apa yang mereka mainkan? Kacau balau. Jadi makanya sebelum saya itu mempersilahkan mereka naik panggung, saya taklik dulu, saya wawancara dulu. Anda siap main bersama saya? Siap. Peran Anda sebagai raja? Siap. Oke. Nah, kamu ini Hasan, Kang Ubed nih, mana? Siap main? Siap. Peran kamu sebagai jongosnya raja yang tiap hari ditampekin. Siap. Oke.
Ya kan begitu. Semua akan bermain dengan peran yang berbeda-beda sehingga terjadilah lakon yang bagus. Jangan berebut jabatan. Ya, jangan berebut posisi hidup ini. Yuk kita berebut fungsi. Itu yang penting. Sebab nanti yang dapat piala citra bukan orang yang punya peran sebagai raja, bisa tukang becaknya yang ditampung tiap hari. Ya, jadi bukan untuk mendapatkan posisi yang hebat, tapi yang penting bagaimana Anda beraction, how to be the best actor. Oke? Ini penting sekali. Jadi pasti, makanya ketika itu sebelum kita ini lahir ke bumi, itu ditaklik oleh Tuhan. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Nanti jadi orang miskin siap? Siap. Nantinya buat makan harus cari sampah? Siap? Siap. Nanti kamu banyak dihina orang? Siap? Siap. Kalau siap semua, keluar dengan wajar. Kalau tidak siap, famajat hudima, diguyur dengan darah, namanya kluron. Itu berarti janin itu tidak siap. Itu begitu. Ingat nggak? Ini persoalannya. Dasar emang duduk beli paham, linglung sih raga. Ya, nggak inget kok. Kita nggak inget. Nah itu, makanya jadi yang penting nanti adalah kesadaran beragama. Itu penting. Jadi artinya bahwa qada dan qadar itu apa? Itu adalah program skenario by framing, ya kan gitu. Ada sinopsisnya, ada alur ceritanya, apakah ini happy ending dan bagaimana, semuanya diatur. Kita ini jujur saja, saya lahir di dunia ini tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan apapun. Semuanya berdasarkan pilihan Tuhan. Pengen tahu dalilnya? Innallaha yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah yang mencipta dan Allah yang memilih. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak punya hak pilih. Tuhan kita bukan Tuhan yang demokratis, tapi Tuhan yang maha diktator, menentukan segala-galanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya, kenapa kau jadikan orang itu kaya? Kenapa dia miskin? Mengapa Pak Roh menjadi profesor doktor? Kan ini tukang beca, buta huruf, kenapa? Tidak bisa ditanya. Allah yang menentukan. Tidak ada makana lahumul khiyarah. Jadi artinya ini bukan teori. Saya menyampaikan faktual di lapangan. Saya lahir di kertas maya. Pilihan Tuhan, bukan pilihan saya. Kalau saya diberi hak pilih, saya minta lahir di Los Angeles atau di Toronto. Jakarta ada betul ya? Iya, lebih enak di sana. Saya keluar dari perutnya Ibu Haji Jenab, bukan pilihan saya, tapi pilihan Allah. Kalau saya diberi hak milih, saya pengen keluar dari perutnya Ibu Tin Soeharto. Betul? Nah, sampai saya punya badannya kecil, itu nggak kayak Pak Rohman. Ya, pilihan bukan pilihan begitu, tapi untuk melegakan hati saya supaya saya jangan kecewa, ada peribahasa yang saya pegang, little is beautiful. Itulah kira-kira untuk melegakan hati aja. Iya, yang cilik, tapi ya cilik gak masih ganteng kita. Iya, itu untuk menggembirakan hati sendiri. Jadi lahir tanggal berapa, jam berapa, hari apa, itu tidak dilibatkan. Sampai nanti saya pulang pun tidak dilibatkan. Tuhan tidak bertanya kepadaku, mau dijemputnya dengan kanker atau dengan cara ditabrak mobil, apa ditembak, apa tenggelam,
saya tidak boleh memilih. Saya hanya boleh pasrah kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan semuanya kepadamu ya Allah. Mangga. Ibu-ibu, kalau dipanggil pulang caranya dikasih kanker, mau nggak? Mau. Tabrak mobil, kelelep, tiba, ya dasar mau mati. Jadi kita serahkan dengan cara apapun. Yang penting husnul khotimah. Tapi husnul khotimah jangan diterjemahkan sendiri secara fenomenologis. Karena matnya lagi sujud berarti husnul khotimah, belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang matinya kelihatannya su'ul khotimah. Karena matinya di atas mobil truk sambil telanjang bulat dengan perempuan yang telanjang bulat. Jadi ceritanya supirnya itu ngangkut perempuan nakal. Mobilnya disetir oleh keneknya baru belajar nyetir, ngebut luar biasa, tabrakan, dia mati dalam keadaan telanjang bulat sampai anak istrinya tidak mau menerima mayatnya. Itu bukan suamiku. Mungkin nggak kalau saya menafsirkan itu bukan husnul khotimah, itu husnul khatimah, boleh nggak? Oke, saya tafsirkan. Ini orang sebagai ustadz, makanya istrinya kan terkejut sekali, masa suami saya begitu, yang tahajudnya rajin, sholatnya berjamaahnya, berzikirnya berlama-lama, orangnya baik, menolong orang. Nah, kok nafas begitu? Ini orang diduga waliullah, sehingga banyak orang memperhatikan ini waliullah. Supaya orang tidak bisa menduga waliullah, disembunyikan oleh Allah supaya dia tidak diduga sebagai wali, karena wilayah Allah harus tersembunyi. Kemesraan tidak mungkin terjadi di atas panggung. Kemesraan di tempat yang sunyi. Makanya idfin nafsaka fi ardil khumul, sehingga akhirnya hilang dugaan orang sebagai walidal ban. Selesai, dia selamat berarti. Itu kita dalam membaca kehidupan itu dengan bacaan spiritualisme itu tidak seperti itu. Logika kita ini tumbul kadang-kadang. Tumbul. Benar Pak Profesornya. Kadang-kadang yang betul dulu. Kadang-kadang dalam hal semacam ini kita tidak paham. Jadi artinya bahwa husnul khotimah itu nanti depend on. Ya. Sebab kita tidak bisa menduga. Kadang-kadang begini, ini masalah qadar. Saya ulang cerita lagi supaya kita paham. Apapun yang Allah tentukan untuk diri kita, kalau kita yakin Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang atas diri kita, tidak mungkin Allah itu jahat kepada diri kita. Jadi kalau kita menduga Allah itu jahat, itu adalah su'udzon. Inna ba'da dzanni itsmun. Dugaan itu dosa, berdosa. Dan orang yang punya su'udzon sama Allah jarang yang merasa berdosa, karena tidak ada di dalam daftar al-kabair, tidak ada di jadwal ya daftar psikopat ada. Ya kan gitu. Daftar daftar penyakit ya ada, daftar obat ada. Nah, daftar dosa besar ini suudzon tidak termasuk. Kan dosa besar itu ngelacur, mabok, membunuh dan sebagainya. Kalau berburuk sangka dengan Tuhan tidak disebut dosa besar. Ibu-ibu, kita ini sebabnya kita memberikan reaksi yang berbeda dalam satu peristiwa yang sama, itu disebabkan karena persepsi kita yang berbeda. Maka kita menyebabkan reaksi yang
berbeda. Saya ulang lagi. Ketika persepsi kita berbeda, maka kita nanti memberikan reaksi yang berbeda. Saya dicemburui oleh istri saya gembira sampai saya terbahak-bahak, sangat bahagia sekali. Tetapi Kang Ubed di istrinya dia marah naik pitam. Apa bedanya? Beda persepsi. Kenapa demikian? Saya melihat istri saya cemburu, berarti istriku sangat mencintaiku. Cemburu bagi saya adalah takut kehilangan. Tapi Kang Ubed persepsinya beda. Cemburu adalah kecurigaan. Itulah memang. Oke. Jadi itulah. Jadi husnudzon, suudzon itu adalah sama dengan persepsi kita tentang Tuhan. Terima kasih. Saya kira sebagai pengaji aja kita perbanyak dialognya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.